Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agresya Desti dengan NIM 24126201 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Pengaruh Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence terhadap Dunia Pendidikan dalam mendukung SDGs 4. Artikel ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah MKU Bahasa Indonesia di bawah bimbingan Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD dan Ibu Ena Noveria MPD. Mari kita mulai saja. Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Karena kita hidup di abad ke-21, di mana di era ini itu bertransformasi digital itu telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dunia pendidikan. Yang pertama, cara kita berkomunikasi. Dan memperoleh informasi itu sekarang sudah berubah secara gratis. Informasi kini tersedia di ujung jari dan kapan saja, di mana saja dapat kita akses, tanpa terikatnya waktu dan tempat. Yang kedua, sistem pembelajaran pun ikut bertransformasi. Metode pengajaran konvensional satu arah mulai digantikan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan teknologi sentris. Yang ketiga, di tengah semua perubahan ini adalah kecerdasan buatan atau AI sebagai teknologi terdepan yang berpotensi mengubah pendidikan menjadi lebih adaptif dan personal bagi setiap peserta didik. Maka muncullah pertanyaan besar yang menjadi landasan artikel ini, yaitu bagaimana kecerdasan buatan atau AI dapat berpengaruh dalam sistem pendidikan untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas sesuai tujuan SDGs 4. Jika kita bedah pertanyaan ini, subjeknya adalah kecerdasan buatan atau AI. Objeknya adalah sistem pendidikan. Tujuannya ingin dicapai yaitu mengacu pada SDGs 4, yaitu pendidikan yang inklusif, merata, berkualitas, dan hal yang terpenting yaitu kita akan melihat pengaruh serta kontribusi AI ini terhadap hal-hal ini. Lanjut ke selanjutnya yaitu tujuan penulisan, dari mana di artikel ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh AI terhadap sistem pendidikan global di era transformasi digital abad ke-21. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat AI dalam pembelajaran, mulai dari pembelajaran adaptif, personalisasi, chatbot pendidikan, penilaian otomatis, hingga learning analytics. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan hambatan implementasi AI, termasuk ketimpangan akses teknologi, rendahnya literasi digital guru, ketergantungan siswa, dan persoalan etika data. Keempat, menjelaskan relevansi dan kontribusi AI dalam mendukung pencapaian SDGs 4 pada tahun 2030. Dan yang terakhir, yaitu merumuskan arah kebijakan dan rekomendasi yang bijaksana, inklusif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Sekarang kita masuk kepada bagian inti pembahasan, di mana di bagian pertama ini itu membahas tentang peran dan manfaat AI dalam transformasi pendidikan. Penting untuk kita pahami bahwa AI ini bukan sekedar alat bantu teknologi biasa. AI adalah mitra pembelajaran yang mampu menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan unik setiap peserta didiknya. Ada 5 wujud nyata pemanfaatan AI dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran adaptif. Sistem AI ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa, lalu secara otomatis dapat menyajikan materi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedua, personalisasi pembelajaran, di mana setiap siswa itu bisa belajar sesuai gaya dan kecepatannya masing-masing. Yang ketiga yaitu ada chatbot pendidikan, di mana ini tersedia 24 jam untuk menjawab pertanyaan siswa di luar jam sekolah. Yang keempat itu penilaian otomatis. Guru lebih hemat waktu dan bisa fokus pada pengembangan karakter siswa. Dan yang kelima yaitu learning analytics, di mana AI itu dapat menganalisis data belajar secara masif dan real time untuk membantu guru mengambil keputusan berbasis data. Semua ini berkontribusi pada pembelajaran yang lebih efektif, inklusif, dan berpusat pada peserta didik. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu bagaimana AI dapat mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21. Di dunia saat ini, menuntut generasi muda menguasai 4 keterampilan yang dikenal sebagai 4C. Yang dimana 4C ini yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. AI di sini itu mendukung 4C melalui 4 pendekatan. Yang pertama, itu pembelajaran berbasis project yang diintegrasikan dengan AI. Siswa dapat menganalisis data nyata dan menghasilkan solusi yang kreatif. Yang kedua, simulasi berbasis AI. Ini merupakan pengalaman belajar yang kontekstual dan mendekati dunia nyata. Yang ketiga, AI generatif seperti Large Language Models, di mana ini berfungsi sebagai tutor virtual yang memberikan umpan balik instan dan menstimulasi diskusi kritis. Yang keempat, integrasi AI di K12. Penelitian terbaru membuktikan bahwa integrasi AI ini yang terencana mendorong siswa itu dapat berpikir lebih analitis dan kolaboratif. Namun, tentu penggunaannya harus dikawal agar tidak menggantikan proses berpikir aktif siswa. Termasuk ke tantangan nyata penggunaan AI ini. Yang pertama yaitu ketimpangan akses teknologi. Tidak semua sekolah itu, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia itu memiliki infrastruktur digital yang memadai. Bahkan mungkin internet belum masuk ke daerah terpencil tersebut. Ini itu menciptakan jurang kesenjangan yang serius. Yang kedua, kesiapan tenaga pendidik. Banyak guru yang belum memiliki kompetensi digital yang cukup untuk mengintegrasikan AI ini secara optimal ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, ketergantungan yang berlebihan bagi siswa. Adanya kekhawatiran bahwa siswa itu menggunakan AI generatif ini untuk menyelesaikan tugas tanpa benar-benar memahami materi tersebut. Siswanya hanya mengerjakan tugas saja, itu tanpa benar memahami apa yang mereka kerjakan. Ini itu mengancam integritas akademik dan kemampuan berpikir kritis jangka panjang siswa. Yang keempat, minimnya kebijakan dan regulasi yang jelas di tingkat sekolah maupun nasional mengenai penggunaan AI ini. Yang kelima, yaitu pendekatan pedagogis yang tepat. AI itu harus diperlukan sebagai alat bantu yang melengkapi peran guru, bukan menggantikannya. Ini menurut reorientasi desain kurikulum dan metode pengajaran. Kita lanjut ke etika, privasi, dan keamanan data. Di bagian 4 ini itu menyoroti isu yang sangat penting, namun kerap luput dari perhatian, yaitu etika, privasi, dan keamanan data dalam pendidikan berbasis AI. Sistem AI ini bekerja dengan mengumpulkan data belajar, perilaku, preferensi siswa dalam jumlah yang besar. Jika ini tidak dikelola dengan baik, ini berisiko melanggar privasi peserta didik. Ada 3 isu utama yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu privasi data siswa. Siapa yang memiliki dan mengelola data itu? Kita harus tahu siapa sih yang memiliki dan mengelola data peserta didik itu.
Yang kedua, transformasi algoritma. Siswa dan orang tua itu berhak tahu bagaimana data mereka digunakan. Yang ketiga, bias algoritmik, di mana sistem AI ini dilatih pada data yang tidak representatif, bisa menghasilkan rekomendasi yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas atau siswa yang berkebutuhan khusus. UNESCO menegaskan bahwa setiap negara itu perlu mengembangkan kebijakan nasional yang memastikan AI ini digunakan secara bertanggung jawab, mencakup perlindungan data, akuntabilitas, dan inklusi. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu kontribusi AI terhadap SDGs 4. Kini kita sampai pada jawaban atas pertanyaan utama artikel ini. Bagaimana kontribusi AI itu terhadap pencapaian SDGs 4? SDGs 4 itu menargetkan pendidikan yang inklusif, merata, berkualitas bagi seluruh masyarakat dunia pada tahun 2030. Dan AI memiliki kontribusi nyata melalui 3 jalur ini. Yang pertama yaitu memperluas akses pendidikan. Bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan atau penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, hingga mereka yang tidak bisa mengakses pendidikan formal, teknologi seperti text-to-speech dan antarmuka itu berbasis AI dapat membuka pintu bagi mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pengajaran. Melalui dukungan terhadap pengembangan profesional guru, AI ini memberikan rekomendasi berbasis data mengenai metode yang paling efektif. Yang ketiga, efisiensi pengelolaan pendidikan. Analisis data berbasis AI itu membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi kesenjangan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran. Namun, Holmes dan Tuomi mengingatkan semua potensi ini hanya akan terwujud jika ada investasi signifikan pada infrastruktur, pelatihan guru, dan pengembangan konten yang berkualitas. Lanjut ke bagian pembahasan terakhir, yaitu arah kebijakan dan rekomendasi. Berdasarkan seluruh analisis tersebut, artikel itu merumuskan arah kebijakan dan rekomendasi yang ditujukan kepada 6 pihak. Pertama, pemerintah, lembaga pendidikan guru dan tenaga pendidik, peneliti dan akademisi, pengembangan platform, serta peserta didik itu sendiri. Detail rekomendasi ini masing-masing pihak itu akan saya sampaikan setelah kesimpulan ini. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari artikel ini. Mari kita simpulkan apa yang telah kita bahas bersama tadi, yaitu AI ini terbukti mentransformasikan pembelajaran menjadi lebih adaptif, personal, efisien, dan berbasis data. Dan ini menerapkan SDGs 4, di mana AI adalah katalis nyata untuk pencapaian SDGs 4, memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan mengefisiensikan sistem pendidikan. Tantangannya yaitu dari penggunaan ini, jika tidak ditanggulangi atau tidak dilihat, itu akan sangat berpengaruh pada penggunanya. Seperti adanya ketimpangan akses, rendahnya literasi guru, ketergantungan siswa, persoalan etika data siswa atau para penggunanya, itu merupakan hambatan yang nyata yang harus ditangani secara serius dan terstruktur. Di sini tuh ada syarat di mana manfaat AI itu hanya bisa terwujud jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang tepat, dan kompetensi digital yang kuat, yang semuanya dilakukan oleh pemangku kepentingan terkhusus penggunaan AI ini. Yang terakhir yaitu AI dalam pendidikan sejatinya adalah tentang meningkatkan martabat dan kesempatan belajar setiap individu tanpa terkecuali. Dan pada akhirnya, keberhasilan AI dalam pendidikan bukan ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, melainkan oleh kemampuan kita sebagai manusia untuk dapat mengendalikannya, membimbing, dan memanfaatkannya demi tujuan yang paling mulia. Pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan bermartabat bagi seluruh umat manusia. Lanjut ke saran dan rekomendasi. Rekomendasi pertama yaitu diajukan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan. Segera susun regulasi nasional yang komprehensif tentang penggunaan AI dalam pendidikan. Tetapkan standar perlindungan data siswa dan panduan etika AI di sekolah. Bangun mekanisme evaluasi yang berkelanjutan dan terukur, serta melibatkan semua pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, akademisi, dan pengembang teknologi dalam prosesnya. Yang kedua yaitu kepada lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan guru. Integrasikan literasi AI dan kompetensi pedagogi digital ke dalam kurikulum pendidikan guru. Bekali calon pendidik dengan kemampuan kritis dalam memanfaatkan AI. Ajarkan cara mengenali dan menangani bias algoritmi, serta pastikan penggunaan AI yang etis dan inklusif di ruang kelas masa depan. Saran dan rekomendasi untuk yang ketiga yaitu kepada guru dan tenaga pendidik. Kembangkan pendekatan yang seimbang, memanfaatkan AI sambil tetap menjaga interaksi manusiawi yang esensial dalam pembelajaran. Rancang tugas yang tidak dapat diselesaikan secara instan oleh AI agar siswa itu tetap melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka. Yang keempat, bagi peneliti dan akademisi. Kembangkan penelitian empiris tentang dampak jangka panjang penggunaan AI dan konteks pendidikan Indonesia dan jadikan hasilnya sebagai dasar kebijakan berbasis bukti. Yang kelima, bagi peserta didik. Kembangkan sikap kritis, reflektif, pahami bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir mereka sendiri. Jadilah pengguna teknologi yang bertanggung jawab dan bijaksana. Baik, demikianlah presentasi artikel yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya harap artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami peran AI di dunia pendidikan secara kritis dan bijaksana. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Saya terbuka untuk pertanyaan dan masukan dari Ibu dosen pengampu maupun teman-teman sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.